Ya teman semua, baik lagi di KPI News masih membahas kasus Subang. Ya mungkin ini udah saatnya kita sedikit membahas Yoris ya teman-teman. Mungkin ini gue akan bahas tentang pro dan kontra mengenai Yoris ya. Tentunya dari teman-teman semua ada berbagai kubu nih. Ada yang mencurigai Yoris dan ada juga yang tidak mencurigai Yoris kan kayak gitu. Dan di sini kan sudah jelas ya teman-teman bahwasanya dari Kapolres terdahulu yaitu dari Kapolres Ibu Sumarni bahwasanya di sini ada keterlibatan orang terdekat korban kan kayak gitu. Juga ada yang namanya berhubungan dengan yayasan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini gua akan bahas kejanggalan Yoris dan juga apa ya bersihnya Yoris dari kasus ini juga. Jadi pro dan kontranya akan gue bahas ya. Tentunya di sini tentang kontra dulu ya yang gue mau bahas. Kontra tentang Yoris atau keterlibatan Yoris gitu. Di awal pertama ya kan gue bahas keterlibatan Yoris dulu. Apa bang keterlibatan Yoris? Sebenarnya yang keterlibatan Yoris itu atau kecurigaan terhadap Yoris itu semuanya sudah diungkapkan semua oleh Pak Yosep. Dan juga saat di BAP Pak Yosep sudah mengutarakan semuanya ke Ibu Kapolres ya, Ibu Sumarni pada saat itu. Tentang apa bang? Ya sesuai rekaman Kang Heri kemarin juga. Di sini gue juga akan udah gue list ya. Contohnya seperti Yoris yang bisa mengendari mobil. Jadi di keluarga hanya Yoris yang bisa mengendari mobil. Disitulah dicurigainya. Terusnya Yoris juga suka pakai sarung tangan. Sampai ke rumah Pak Yosep pun dia juga suka pakai sarung tangan dan dicurigai oleh Pak Yosep. Terus apalagi kejanggalannya yaitu Pak Yosep mencurigai Yoris karena ada apa ya diduga ada orang yang mandi di belakang TKP kayak gitu teman-teman. Apalagi bang kecurigaan dan juga dari kejanggalan dari Pak Yosep sendiri ya menuduh Yoris karena waktu dan kejadian itu sangat berhubungan sama Yoris dan itu dijelaskan detail ya oleh Pak Yosep kayak gitu. Keanehan selanjutnya yaitu tentang keanehan tidak adanya sidik jari Yoris di mobil Alphard ya. Padahal mobil Alphard tersebut dia yang pakai dan itu tidak ada yang namanya sama sekali sidik jari Yoris. Terus apalagi bang? Di sini Yoris juga menyatakan sebenarnya di salah satu YouTuber bahwasanya Pak Yosep ini tidak punya SIM dan tidak bisa mengendari mobil ya. Dulu hanya pernah paling maju mundurin doang gitu dan dia juga berdasarkan apa ya penuturan Yoris bahwasanya Pak Yosep ini nggak bisa gitu ya untuk mengendari mobil sehingga ya dari penuturan Yoris sendiri aja kayak gitu sehingga membuat Pak Yosep juga tentunya yakin bahwasanya Yoris pelakunya karena dia yang bisa mengendari mobil tersebut gitu. Juga berdasarkan apa? Berdasarkan Pak Yosep ini setuju dengan yang namanya Ibu Kapolres Sumarni bahwasanya pelakunya ini adalah orang terdekat ya, orang terdekat korban. Artinya di sini tentunya Pak Yosep dicurigai dan Yoris juga dicurigai sebagai orang yang terdekat gitu. Dan di sini Pak Yosep ini dari awal sudah mencurigai Yoris akan keanehan-keanehan Yoris gitu. Keanehan apalagi Bang selanjutnya? Keanehan Yoris itu dari pengacara Yoris sendiri bahwasanya mencurigai Yoris juga sebenarnya. Siapa tuh Bang? Yaitu Ibu Leni Anggraini. Seperti teman-teman ketahui bahwasanya dulu saat Pak Yosep dipegang dengan Pak Roman juga sama mencurigai yang namanya Pak Yosep dan itu diinterogasi. Bener nggak kamu pelakunya atau menyuruh orang lain? Begitu juga sama dengan Ibu Leni pun sama di salah satu YouTuber juga beliau menyatakan bahwasanya mencurigai Yoris di awal. Karena apa? Karena ada alasannya teman-teman. Pertama, dari penyidik mengungkapkan langsung bahwasanya ke Ibu Leni bahwasanya jangan terlalu percaya dengan Yoris. Kami dari Polda juga mencurigai Yoris, dibilang seperti itu kepada Bu Leni. Ini penuturan Bu Leni langsung ya di salah satu YouTuber dan situ bersama Yoris juga. Jadi Bu Leni juga sama seperti Pak Roman tentunya mengintegrasi yang namanya Yoris gitu. Awalnya juga sama tidak mempercayai gitu dengan Yoris kayak gitu. Jadi benar penyidik mencurigai Yoris kayak gitu berkata dengan Ibu Leni agar kalau misalkan ada info-info tentang Yoris tolong dikabarkan ke kami, itu kata Polda ya teman-teman seperti itu. Terus Pak Roman, jadi Pak Roman juga kan berhubungan nih dengan Bu Leni yang ngobrol-ngobrol gitu ya, dan Pak Roman juga
bilang gitu, gue juga kurang percaya gitu kan sama si Yoris, dibilang kayak gitu, ngomong ke Ibu Leni Pak Roman kayak gitu. Oh seperti itu, ya udah Bu Leni kan menerima pesan tersebut dari Pak Roman dan juga menyelidiki juga tentang Yoris, terusnya juga tentunya seperti yang Pak Roman lakuin, menginterogasi Yoris yang dilakukan oleh Ibu Anggra ini gitu ya. Terus di sini kejanggalannya yaitu ya itulah kecurigaan dari Pak Yosep juga mengenai Opik, Kosasi, Wahyu dan juga Danu ini diduga gerombolannya dari Yoris ya, sesuai kecurigaan Pak Yosep tapi ini ya kayak gitu. Karena diduga kan mereka ini tiba-tiba kok keluar dari yayasan gitu tanpa ada penyebabnya, padahal kalau di yayasan itu kan sudah jelas gitu duitnya, ibarat kata dia gajinya aman kayak gitu, kok tiba-tiba keluar, dan di situ ada kecurigaan dari Pak Yosef akan hal tersebut gitu. Terus kemudian apalagi kejanggalan Yoris, yaitu status FB ya, status FB Yoris yang ditulis oleh Yanti. Nah berhubungan sama Yanti juga nih, jadi Yoris dan Yanti tentunya ya saling berkaitan gitu, dimana Pak Yosep menuturkan juga bahwasannya Yanti ini tidak suka dengan Amel kayak gitu. Dan juga mengenai status FB-nya itu puisi itu ya, puisi dimana mengenai orang yang lahir telanjang dan juga mati pun telanjang, itu sangat seperti mengejek gitu ya. Jadi itu kalau nggak salah udah dihapus juga ya, dan itu diduga bahwasanya yang menulis itu adalah Yanti gitu. Terus apalagi status WA Yoris juga ya mencurigai ya, dia mulai menyudutkan juga orang lain ya, sepertinya menyudutkan Yosep dan juga menyudutkan bahkan menyudutkan yang lain ya, seperti mungkin Danu, mungkin juga seperti Pak Dedi dan sebagainya gitu. Jadi Yoris ini sepertinya tidak mempercayai siapapun, dan ada kecurigaan dari masyarakat tentunya ke Yoris, pokoknya akan status WA-nya, status FB-nya kan kayak gitu. Di situ adalah beberapa ya yang gue bisa ungkapin dari data-data yang ada berdasarkan kecurigaan-kecurigaan Pak Yosep, dan tentunya ada status FB, status WA dan segala macamnya gitu. Tentu ada tambahan juga bahwasanya dari pengacara Yoris pun pernah merasakan bahwasanya dia kerasa tidak percaya sama Yoris gitu. Nanti gue tampilin juga videonya. Tadi yang kumpulin pasal-pasalnya itu, ini tuh emang udah ngarahnya tuh mau ini dijadiin tersangka, bahkan pihak kepolisian memanggil saya, ya kan, dia bilang teh katanya jangan terlalu percaya lah sama klien teteh. Kami mengantongi katanya bukti-bukti bahwa klien teteh ini terlibat lah katanya dalam dalam pembunuhan. Masa kata saya akan membantu kalau betul kan. Saya kan cari tahu. Akhirnya saya ambil handphonenya, ayo kita serahkan semua gitu kan. Handphone yang lama jangan dihilangin ya Yoris ya, soalnya di situ bisa saja ada bukti-bukti yang harus kita kasih ke pihak berwajib. Tapi ternyata sudah clear, handphone dikembalikan lagi, clear semua, sudah berjalan beriring waktu terus gitu. Baru kemarin kan heboh, sempat lega sih saya ya, alhamdulillah. Jadi selama ini saya bersyukur kalau klien saya ternyata tidak terlibat gitu ya, tidak terlibat di kasus pembunuhan. Karena saya juga berpikir sama Pak Nanang Koyim dan Ramsen Marpaung, rekan-rekan saya, kita sering merapatkan ini kasus ini. Kita juga penasaran nih ya gitu kan, siapa sih sebenarnya. Sempat curiga juga ya, jujur saya sebagai pengacara sempat curiga juga sama Yoris dan keluarga. Saya ngobrol bertiga. Ini saya cari motifnya ini ada nggak alasannya untuk membunuh ibunya sama adiknya. Saya lari juga ke Ye, ini kayaknya ada deh. Saya sempat ngomong, saya curiga sama klien kamu loh bang. Saya ngobrol sama rekan saya Bang Roman, saya ngobrol di Polda. Bang, siapa kira-kira? Si D katanya, kata Danu ya. Tapi gue curiga juga sama klien lu, digituin dan dibecandain gitu kan. Ternyata memang terbukti, tapi kan kita masih pakai azas itu ya, praduga tak bersalah ya untuk saat ini, karena tersangka pun belum tentu istilahnya kalau dalam hukum kan masih mempunyai asas hukum ya. Jadi praduga tak bersalah itu masih harus dikedepankan juga. Kita juga nggak bisa langsung ngejudge, oh ini betul-betul dia pembunuhnya. Kita lihatlah, kita hormati proses di kepolisian, penyidikan di kepolisian nanti akan seperti apa gitu kan. Bisa saja saya ingin mendorong kepolisian, bisa saja mungkin ada tersangka lain ya gitu, bisa saja mungkin ya, mungkin apakah iya gitu bapak, misalkan bapaknya setega itu sih membacok anak kandungnya sendiri, atau mungkin ada yang lain itu, kita kan nggak tahu. Ini sedang kita percayakan kepada pihak kepolisian ya, tentunya kita hormati pekerjaan kepolisian dan kita menunggu, tentunya menunggu. Kita juga khawatir dengan
dengan posisinya Yoris ini gitu ya, karena ada beberapa terakhir ini ada yang istilahnya ada yang datang menteror nih. Dan itu adalah mungkin kejanggalan Yoris, mungkin teman-teman lebih mengetahui lebih padat lagi, lebih banyak lagi, silahkan tulis di komentar. Dan inilah kejanggalan Yoris. Dan gimana bang untuk ternyata Yoris nggak terlibat bang, nih gue bisa jelasin kayak gini gitu kan. Kalau misalkan ketidakterlibatan Yoris, ini adalah sekarang yang kita mau bahas. Tadi adalah keterlibatan Yoris, sekarang yang kontra, sekarang kita yang pro Yoris nih. Yakin bahwasanya Yoris tidak terlibat. Oke, kalau ini dari gue pribadi ya teman-teman. Yoris dinyatakan adalah putra mahkota gitu ya. Putra mahkota artinya orang yang memang memang sewajarnya gitu ya teman-teman. Memang sewajarnya mendapatkan yayasan tersebut pada akhirnya kan gitu. Kenapa kayak gitu bang? Di sini jelas bahwasanya ada dan tiadanya Ibu Tuti dan Amel, Yoris ya akan tetap mewarisi yayasan tersebut gitu. Jadi tidak ada untungnya Yoris melakukan hal tersebut gitu, menyingkirkan Ibu Tuti dan Amel gitu. Itu tidak ada gunanya gitu buat dia, karena posisinya dia udah megang yayasan nih, apalagi yang dia mau lakuin kan gitu. Dia bisa ya menguasai dana bos, dia bisa menguasai uang yayasan, dia dapat gaji dari uang yayasan, sebenarnya udah aman, tidak perlu dia melakukan hal tersebut kayak gitu. Itu adalah alibi yang kuat ya. Selain dia tidak ada yang namanya sidik jari juga gitu, bersih gitu ya. Tapi di sini tentunya pihak kepolisian tidak percaya gitu aja dan terus ya untuk menyelidiki Yoris kayak gitu sampai saat ini. Di sini alibi lagi bahwasanya Yoris tidak terlibat. Yoris itu justru di sini Yoris tidak diuntungkan ya teman-teman. Kenapa bang? Yoris tidak diuntungkan jika Ibu Tuti dan Amel tidak ada gitu. Karena apa? Karena Pak Yosep ini bisa menguasai yayasan gitu. Buktinya apa bang? Buktinya setelah terjadi kejadian tersebut atau tragedi tersebut, Yoris ini dilengsarkan oleh Pak Yosep. Jadi Pak Yosep ini benar-benar yang megang yayasan dan Yoris hanya dijadikan kepala sekolah. Itu adalah bukti yang konkret bahwasanya memang jika tidak ada Ibu Tuti dan Amel, tentunya Yoris ini dengan mudah bisa juga disingkirkan oleh Pak Yosep dan hanya bisa dijadikan sebagai kepala sekolah. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini juga apalagi ya, wajar ya jika Yoris pakai sarung tangan ya teman-teman. Kenapa wajar bang kayak gitu? Karena di sini tentunya dia tidak mau ya agar tiba-tiba ntar dia dilibatkan akan tragedi yang dia juga nggak tahu gitu kan penyebabnya apa, tiba-tiba dia dilibatkan gitu. Harusnya dia bersih, nanti dia akan terkena jika tiba-tiba dia ke TKP ada sidik jarinya. Yaitu kepintaran aja sih, maksudnya ketakutan juga kalau misalkan tiba-tiba dia dilibatkan bahwasanya dia tidak terlibat. Sedangkan di sini dicurigai orang terdekat kan kayak gitu. Tapi kita tidak tahu nih. Setahu gua kan mungkin dia nggak pakai sarung ya kalau di hari kejadian atau di hari pertama. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu apakah ada fotonya yang bisa melihatkan Yoris di hari pertama apakah menggunakan sarung tangan atau enggak gitu kan ya. Mungkin bisa komentar di bawah. Terus Yoris juga di sini tidak keterlibatannya mungkin dia ada keanehannya sama Pak Yosep. Yoris ini kan pada saat itu Pak Yosep tidak mau mengusut kasus ini kan. Yoris itu bilang ya, ayo Pak kita cari pelakunya, tapi Yosep tidak mau gitu. Itu jika itu benar ya pernyataan Yoris, harusnya dia tidak terlibat gitu ya. Kalau misalkan dia terlibat tentunya dia tidak mau mencari pelakunya, tapi di sini Pak Yosep yang tidak mau mencari pelakunya gitu. Padahal sudah diminta oleh Yoris. Terus apalagi bang gitu kan, bahwasannya Yoris tidak terlibat. Di sini ada yang info Yoris ada yang menagih hutang nih ke Yoris gitu kan, yaitu hutang Pak Yosep. Namun tentunya Yoris tidak mau membayar dan bahkan menyumpahi ayahnya sendiri gitu kan kalau misalkan memang terlibat gitu itu pada saat Pak Yosep sudah ditangkap ya. Jadi dia tidak mau membayar hutang tersebut, apalagi memang diduga bahwasanya hutang tersebut mau digunakan dana bos gitu katanya gitu kan. Dan Yoris tidak mau untuk hal tersebut gitu, ditolak sebenarnya. Diduga hutang tersebut adalah hutang Amel ya, hutang kuliah Amel. Namun Amel kan sudah lama lulus kayak gitu, dan nggak tahu juga nih bisa kayak gitu kan. Apakah
eh, orang yang menagih hutang itu hanya memanfaatkan ataukah memang benar-benar ada hutang Pak Yosep di situ dan mau memanfaatkan dana bos kayak gitu. Di sini juga faktanya ini kan ada ini dari pernyataan Yoris ya teman-teman, berbanding terbalik juga dengan pernyataan Pak Yosep. Tadi adalah kecurigaan Pak Yosep, di sini adalah alibi Yoris ya. Di sini Yoris juga dari awal bilang bahwasanya Yoris adalah pelindung ya untuk Ibu Tuti dan Amel ketika Pak Yosep itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pada saat itu kan Ibu Tuti kan jika jika menyebut-nyebut nama siapa Bu Mimin gitu, dia tuh selalu naik darah gitu kan ya. Kayak gitu. Di sini awalnya tuh sebenarnya Yoris hanya 10% doang yang mencurigai ayahnya berdasarkan penuturan Yoris, dan lebih mencurigai Danu sebenarnya kayak gitu. Namun seiring berjalannya waktu dia semakin mencurigai ayahnya sendiri, yaitu Pak Yosep ya. Terlebih di sini dia curiga bahwasannya ibunya tidak memiliki musuh kecuali musuhnya adalah Ibu Mimin aja, dan itu juga diutarakan oleh keluarganya Ibu Tuti ya teman-teman, bahwasanya Ibu Tuti ini tidak memiliki musuh, andai pun ada musuhnya cuma satu orang yaitu Ibu Mimin. Itulah kecurigaan Yoris dan keluarga Ibu Tuti ya teman-teman. Disitulah bahwasanya dari pernyataan Yoris tentunya dia memiliki alibi sendiri, dan juga kalau misalnya Pak Yosep ya nggak tahu ya ini memframing Yoris atau kayak gimana. Tentunya inilah yang gue bisa sampaikan ke teman-teman semua, ada kejanggalan dan juga ada ketidakterlibatan, terlibat dan tidak terlibat, pro dan kontra gitu ya teman-teman. Gue udah bacain kontranya, gue udah bacain pro-nya, teman-teman lebih percaya yang mana kayak gitu ya. Itu teman-teman silakan yang memutuskan kayak gitu. Tadi ini berdasarkan juga data yang ada gitu ya, yang gue sampein. Tinggal teman-teman gimana nih untuk berkomentar untuk hal ini gitu kan, yang masuk akal yang mana kayak gitu. Apakah Yoris terlibat atau enggak? Tentunya di sini yayasan ini masih diperiksa ya teman-teman. Nggak tahu di sini udah kelar apa belum, karena di sini pihak kepolisian sendiri sangat tertutup kepada media dan tidak memberitahukan bagaimana perkembangannya untuk yayasan tersebut. Apakah yayasan tersebut ini diperiksa akan memberatkan untuk Pak Yosep atau nanti ada tersangka baru gitu kan. Jika Pak Yosep yakin penuh gitu ya bahwasanya ini ada keterlibatan Yoris, ya tentunya nanti di persidangan nanti sudah disebutkan tuh kecuriganya kepada Yoris dan menyebutkan nama Yoris gitu kan di saat persidangan nanti. Dan di saat itu pula tentunya Yoris akan dipanggil gitu untuk dimintai kesaksiannya. Jika terbukti nih ada keterlibatan Yoris, ya tentunya juga Yoris akan ya diperiksa lebih, dan tentunya kalau misalkan terbukti terlibat ya tentunya akan ditersangkakan juga gitu. Kita lihat nanti di persidangan. Sejauh ini Polda Jabar tentunya tidak bisa menuduh Yoris, karena di sini Yoris sangat bersih alibinya. Dan juga tentunya jika nanti Pak Yosep bisa membuktikan ada keterlibatan Yoris, ya tentunya nanti Yoris juga akan menjadi tersangka gitu teman-teman. Oke, kita lihat nanti di persidangan. Di sini silakan teman-teman berkomentar mengenai Yoris ini. Segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.